ada materi apa saja yang saya posting di situ. Kemudian nanti dilihat juga penugasannya. Ya, penugasan itu akan saya berikan di setiap pertemuan untuk melengkapi absensi kalian. Jadi kalau tatap maya seperti ini kan kelihatan nih siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa yang on cam, siapa yang off cam. Jadi kelihatan semuanya di sini ya. Maka dari itu mengabsennya enak. Akan tetapi ketika asinkronus itu kan bingung gitu. Ketika hanya memberikan Google Form untuk mengecek absensi itu juga jauh dari kata standar untuk realistis bukan studi kelayakan kalian untuk absensi. Maka dari itu untuk kehadiran saya absenkan kalian, saya anggap kalian hadir bagi yang telah memenuhi atau mengumpulkan tugas. Jadi nanti silakan tugas kalian pantau, kalian perhatikan apa tugasnya, dan kapan batas pengumpulannya. Perlu diperhatikan juga sampai batas pengumpulan itu karena tidak semua tutor atau dosen memberikan tugas itu full 1 minggu. Saya hanya memberikan kalian waktu 5 hari. Dari 1 minggu itu saya beri 5 hari untuk stop kalian mengirim tugas, 2 harinya saya untuk merekap dan untuk menilainya. Karena saya harus berbagi dengan aktivitas saya di kelas-kelas lainnya. Jadi saya butuh waktu untuk mengoreksi tugas tersebut sehingga saya berikan penilaian kepada kalian sesuai dengan hasil yang kalian kerjakan. Ya, jadi setiap pertemuan itu wajib membuka LMS-nya atau portal akademiknya untuk pertama cek materi yang saya share di situ. Yang kedua, cek ada tugas tidak. Itu saja. Selanjutnya, materi yang saya berikan berupa ya materi sudah saya ringkas gitu, hanya sekitar selembar, 2 lembar atau 3 lembar, yang mana yang saya berikan itu bukan modul ya, tapi materi. Materi adalah ringkasan dari intisari yang kita bahas setiap topik pembahasan pertemuannya. Dan nanti tugas itu saya berikan ya, kalian nggak usah khawatir ya bahwa tugas itu nanti akan tugas berat. Enggak. Saya tidak akan memberikan tugas melebihi batas kemampuan kalian. Ya, saya memahami kalian punya aktivitas keseharian di sana. Saya memahami juga ada tugas-tugas dari dosen lainnya, ada juga aktivitas rumah tangga yang harus kalian penuhi. Maka dari itu tugas yang saya berikan itu insya Allah tidak akan membebani kalian. Intinya simpel, yang penting kalian pahami materinya, kerjakan tugasnya, finish, beres, kalian akan mendapatkan absensi harian. Simpel lah, pokoknya nggak akan membebani, dijamin tidak akan membebani. Saya kalau ngasih tugas itu nggak banyak-banyak, sedikit saja. Ya, sedikit tapi padat. Ya. Jadi nanti ketika UTS atau UAS yang tanpa perlu memberikan kisi-kisi pun, kalau kalian simak baik-baik, perhatikan baik-baik, mengerjakan tugas dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya pasti nggak usah dijelasin kisi-kisinya pun harusnya sudah fix, sudah jelas gitu ya tentang materi-materinya itu. Karena sebagai bukti atau bahan penilaian ya kalian harus mengerjakan tugas di tiap pertemuan, khususnya pertemuan yang asinkronus. Dan nanti sama UTS, UAS juga sama, nanti ada menu di menu akademik itu kan ada ujian di situ. Nah, ujian itu nanti saya ya kalian yang sudah kurang lebih 3 semester belajar di PJJ ya memahami lah gimana regulasinya. Bila saya tekankan kembali di sini bahwasanya kita harus turut serta aktif menggunakan portal akademik sebagai LMS kita. Karena
saja yang aktif turut serta menggunakan LMS. Jadi WA group itu hanya sarana untuk share informasi. Aktif kuliahannya kita lakukan di LMS maupun di tatap maya ini. Ya, jadi yang sudah mengerjakan tugas pun saya rasa nggak usah mengulang kembali meng-share. Saya sudah mengerjakan tugas nih, ini screenshot, nggak usah. Hanya akan memenuhi galeri di WA group dan galeri di handphone kalian masing-masing. Ya, intinya jika kalian sudah merasa mengerjakan, nggak usah konfirmasi pun saya sudah tahu karena sudah masuk di menu tutor atau dosen bahwa ini sudah mengerti. Bahkan nanti saya pun akan mengingatkan kembali kepada kalian menjelang tugas itu ditutup. Jika sudah 3 hari atau 4 hari berjalan, saya biasanya mengingatkan. Bagi yang namanya tercantum belum mengerjakan tugas, harap segera dulu pernah kuliah tapi nggak ada biaya, terus sampai semester 1 berhenti dulu. Gimana? Ini di Bagu dulu. Ambil jurusan bahasa Inggris. Apa sih diambil? Jurusan bahasa Inggris dulu, kerja di hotel langsung berhenti kuliah. Hotel mana sih dekat dulu? Di Gili Air. Gili Air. Oh iya, banyak dapat air. Iya, di Gili Air dulu. Maksudnya apa Pak? Perkuliahan ini saya jelas berhenti COVID itu ya? Nggak ada biaya dulu 2008. Pernah tabrakan dulu, makanya nggak mampu balik lagi. Pulang balik itu minggu sekali pulang. Seminggu sekali sih pulang. Tapi karena udah lama off, kita karena sakit, ya terpaksa resign. Kelakaannya apa? Ya. Patah? Ya, sini pinggang. Niat masa Kelakaannya di mana? di Gutu. Ya intinya ngerjain tugas gitu ya, tugas kuliah. Ngebahas aja gitu, motor banyak. Baru keluar Satria F itu Pak. Sehingga nanti ketika kalian Baru keluar Satria F itu dulu. menjadi dosen pun bisa motor memberikan jambret itu sama dengan Iya. King. serta Dulu kan orang pakai Eric King dikira jambret ya. sekreatif mungkin. Kan zaman sekarang begini ya, kalau tugas apa sih pada umumnya mahasiswa itu Iya, orang dia bagi saya makalah itu tidak ideal gitu. Kalau dosen memberikan tugas berupa makalah, larinya menurut kecepatan saya tinggi. pribadi ya, Satria tuh 150 misalnya. Iya. menurut saya itu Model tidak ideal. motor Karena apa? Zaman saya kuliah dulu diberikan tugas makalah itu luar biasa. Sumber-sumber bacaan masih jarang sekali. Sumber-sumber internet masih sangat minim. Bahkan untuk menjangkau, untuk mengakses internet itu harus pergi ke warnet. Ya pokoknya di kota saya ini walaupun modern tapi ketika zaman dulu ya terbatas gitu. Ya akan tetapi seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, sekarang ini mahasiswa sangat mudah ketika membuat sebuah usul sebuah makalah sangat sekali. Akan tetapi karena kemudahan itu mereka mengabaikan nilai-nilai atau esensi dari sebuah makna dari makalah tersebut. Biasanya mereka cenderung lebih copy paste, ATM gitu ya kan. Namun kontennya sendiri nggak memahami. Makanya untuk sekarang saya tidak pernah memberikan tugas kepada mahasiswa itu berupa makalah. Makalah itu kan terdiri dari beberapa lembar, ada susunan, ada cover, ada mungkin ada abstrak juga, bab 1, bab 2, 3, ada referensi ke pustaka gitu. Kecuali ketika saya mengajar materi kuliah penulisan karya ilmiah, itu baru saya akan koreksi secara detail dari spasinya, tulisannya, kata per kata, saya detail sekali sampai dengan referensinya, apakah menggunakan standarisasi Mendeley, Sotero, dan lain-lain atau manual. Jadi tidak ada lagi cara manual, baik sistematika penulisan maupun susunan kata, kalimat, kutipan sampai dengan referensi itu detail. Kalau mengajar mata kuliah apapun yang bukan berkaitan dengan penulisan, saya tidak pernah memberikan tugas berbentuk makalah. Karena apa? Makalah itu biasanya mahasiswa gerombolan, nebeng nama doang di makalah. Ataupun kalau yang individual biasanya banyak copy paste-nya. Tapi saya
kualitasnya juga ya bisa dibandingkan lah. Akan tetapi meringkas, menyimpulkan, menarik intisari itu yang lebih sulit. Saya seperti itu, jadi tidak memberikan tugas yang lain, justru tugas yang sedikit-sedikit kalau saya kasih itu, justru yang sedikit itu kadang yang bikin mikir itu ya. Jadi dari 3 lembar dijadikan 1 paragraf itu kan harus kalian mikir, cari mana yang penting, cari mana yang sepadat mungkin untuk kalian setorkan sebagai tugas. Intinya paling tidak minimal kalian membaca apa yang saya berikan. Tadi juga ada di kelas lain mahasiswa yang menanyakan, ada modulnya tidak? Saya jelaskan lagi, kalau namanya kuliah PJJ itu seharusnya pihak prodi itu menyiapkan RPS-nya, menyiapkan LOM-nya, menyiapkan modulnya. Jadi semua tutor yang mengajar itu tidak ngawur ke mana-mana, materi tidak melebar kemana-mana, sesuai dengan koridor dengan yang diberikan, sesuai dengan modul perkuliahan. Tapi kita di sini materi ini belum ada di semester berikutnya, makanya modul inti itu belum ada. Maka dari itu, dari RPS atau silabus yang diberikan, saya kembangkan sedikit-sedikit menjadi materi yang pertemuan. Nanti materi akan saya berikan setiap pertemuannya, kalian bisa unduh dan kalian kerjakan tugas yang saya berikan sebaiknya. Nggak usah khawatir. Sudah dapat ada punya duit. mahasiswa yang bilang saya, Pak, saya kalau memberikan tugas masih tulis tangan gimana? Mangga, silakan. Bukan caranya seperti apa, modelnya seperti apa, tapi makna dan esensi dari tugas itu yang saya nilai, yang saya koreksi. Bisa dipahami semuanya? Bisa Pak, bisa, insyaallah. Ya, Bisa Pak, insyaallah. dalam perkuliahan ini bukannya saya selaku tutor yang diberi amanah oleh prodi, tapi saya juga memohon kerjasama dari kalian semua, para mahasiswa PJJPI ini, untuk turut serta menjalankan amanah kita, menjalankan perintah dari program studi kita sebaik mungkin, karena ilmu yang bermanfaat dari hasil apa yang kita bahas ini akan bermanfaat bagi kita semua untuk di kemudian hari, bukan hanya saya saja, untuk kalian juga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di sini terminalnya Pak ya? Di sini aja ya. Ya udah. Ada yang mau ditanyakan? Perkenalan Pak. Perkenalan, ya. Nama saya Fani Yulianto Perdana. Saya rasa sudah jelas ya kalau perkenalan, maka sudah ada namanya di papan di situ, siapa tutornya, gitu. Apa maksudnya perkenalan, apa ini yang ingin diketahui? Silakan tanya saja. Kalau nama sih kayaknya udah jelas, sudah terpampang, sudah jelas. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Mau nanya apa? Kalau nanya nama sih sudah ada, nama udah jelas, sudah kenal. Tinggal tampangnya udah kelihatan, udah muncul sekarang. Apalagi yang mau ditanyakan, silakan. Kita pertemuan ini apa namanya tuh, masih intro, kita belum bahas materi di pertemuan ini, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang regulasi sistem, boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. itu kalau 9 Ahmad Rodi itu Pak, belum 3. Ya. Tugasnya nanti bentuknya apa ya Pak? Apa bentuk konten begitu, apa sekedar apa namanya meringkas seperti yang disampaikan tadi? Mohon penjelasannya, bentuk tugasnya nanti bagaimana ya? Terima kasih. Untuk penugasan itu tadi salah satu contoh ya, bahwasanya saya tidak akan memberikan tugas berupa pembuatan makalah, karena makalah itu berat, makalah itu banyak. Kalian ketika saya kalau memberikan tugas itu cenderung individual, jadi masing-masing dari kalian itu memberikan tugas masing-masing tanpa ada
Mudah-mudahan. secara 2 tahun kelompok. selesai. Ya. Mudah-mudahan dan nasib. Oh, Dari lebih tugas yang kita dia dikerjakan satu. kalian Iya. masing-masing itu Eh, saya satu juga ini malah memberikan kita begutu oleh satu. kapasitasnya Ribet. sesuai dengan kemampuan kalian. Ribetnya minta ampun. Wah, Berat-berat saya kasih tugas S3 yang simpel, ringan, S3 kan supaya lebih banyak. kalian nyaman kuliahnya. Ya kan saya juga memahami kalian banyak Padahal tugas, ilmu banyak itu ya pekerjaan, sekitar belum lagi 70% aktivitas dari rumah lapangan. tangga dan lain-lain lah. Ya. Yang jelas tugas Yang itu 30% itu dari sebagai kampus. syarat S2 itu lebih banyak. S1 ini begutu. absensi setiap pertemuannya di luar Kita jalani aja dulu ini. pertemuan yang sinkronus. Tugasnya berupa apa? Gampang. Salah satu contohnya yang tadi saya sudah sampaikan. Nanti materi akan saya berikan dicicil ya, nggak langsung gelondong. Kalau kalian dikasih modul segelondong, satu buku, kemungkinan kalian untuk membaca tuh kayaknya sedikit gitu. Kalau melihat aktivitas kalian, maka dari itu ketika saya memberikan selembar 2 lembar tugas itu, kemungkinan kalian akan membaca akan lebih besar, apalagi dari materi itu sebagai induk dari penugasannya. Makanya salah satu contohnya nanti saya ngasih tugas, misalkan ada artikel 3 lembar gitu. Silakan ringkas dari 1 paragraf, kalian akan membaca kan? Dan tugas itu nggak boleh sama, nanti saya cek satu persatu. Makanya saya ngasih tugas itu jangka waktunya 5 hari, karena sisanya untuk saya mengkoreksi dan memberikan penilaian antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Saya minta waktu 2 hari untuk mengkoreksi, sehingga di pertemuan minggu depannya kalian sudah mendapatkan penilaian dari tugas itu. Itu salah satu tugasnya. Atau kita ini kan konten kreatif production, kalian memberikan tugas itu di era digital ini kan nggak mesti membuat makalah saja, membuat tulisan saja. Mungkin nanti suatu saat saya akan memberi kalian, silakan bikin tugas berupa membuat flyer atau membuat pamflet atau membuat selebaran. Udah simpel. Terkait apa? Misalkan kalian mengadakan sebuah workshop atau seminar, tuh gampang kan? Itu 1 lembar, nanti yang paling bagus yang akan saya kasih nilai yang tinggi. Atau kalian nanti bikin contoh tutorial opening pembelajaran maksimal 2 menit, silakan rekam, udah simple gitu. Ya, bisa dipahami semuanya? Kalau Pak. Ya. Kan ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, enggak. Sudah suaranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf di sini tidak full karena terkendala sinyal mungkin Pak. Jadi putus-putus. Hah? no. Ini nak kelai bawa pendek dia. Halo. Iya Pak, gimana Pak, lanjut? Begini Pak, saya ingin menanyakan solusi yang diberikan oleh Bapak nanti Arah masih ketika anak? terjadi kendala yang tidak disangka. Misalnya seperti kemarin pada Tidur sudah amat. pengalaman semester pertama dan Ya cepat tidur sana dulu. kita pernah diberikan tugas pada pengumpulannya sekian-sekian begitu, mungkin jumlah sekian hari, tapi terkadang ada kendala yang tidak disangka terjadi terkait dengan sinyal. Iya Pak. Ya, Ya, sehingga banyak kemarin terkendala tidak bisa mengumpulkan tugas karena waktunya habis. Itu disebabkan bukan kelalaian tapi karena ada kendala, begitu Pak. Nah, jadi bagaimana tanggapan dan solusi dari Bapak kalau seandainya kendala yang tidak disangka itu? Pengumpulannya sudah habis, tapi belum sempat mengumpulkan tugas, begitu Pak. ya sudah. Terima kasih, itu saja Pak dulu. Terima kasih. Saya
semester-semester yang lalu memberikan tugas di situ ya. Saya semester yang lalu itu kalau memberikan tugas itu full 6 hari sampai dengan Sabtu lagi gitu. Akan tetapi ada kendala yang terjadi ya. Yang pertama kendalanya apa? Ini terus terang aja nih, mahasiswa itu biasanya mengerjakan tugas itu di akhir waktu, bertentangan dengan sholat yang di awal waktu gitu ya. Karena ini kan bukan sholat, jadi di akhir waktu aja nggak apa-apa, santai aja, tenang aja, masih ada aktivitas yang lain. Yang penting sholatnya di awal waktu gitu ya. Kalau tugas sih nggak apa-apa lah, di akhir waktu juga nggak apa-apa, yang penting sholat di awal waktu gitu ya. Nah, menjelang pengumpulan tugas, kendala sistem bukan hanya sinyal di daerah satu atau dua mahasiswa yang terkendala, tapi kendala global, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan, sudah masuk ke minggu berikutnya. Nah, di situ kan saya dilema nih, ketika saya memberikan penambahan waktu, ya memang haruslah wajib gitu. Karena apa? Ada bukan kendala sistem atau teknis individual, tapi kendala massal global gitu. Makanya saya harus tugas tambahan, pastinya kasih waktu tambahan gitu ya. Akan tetapi kan itu akan mengacaukan pertemuan berikutnya yang seharusnya sudah ngurusin fokus ke pertemuan berikutnya. Ini saya masih ngurusin yang lain. Maka dari itu sekarang saya kasih batas waktu pengumpulan tuh 5 hari ya. 5 hari itu saya sengaja persempit, karena sebetulnya saya pun tahu diri gitu, memberikan tugas itu kepada kalian itu ya untuk sebentar pun bisa lah selesai gitu. Nah, cair tapi saya dia. kasih waktu 5 hari. Jadi ketika ada kendala global itu masih aku spare waktu 2 hari untuk Panen coklat, mengantisipasinya gitu ya. panen coklat. Makanya kalau memang terjadi kendala yang berkepanjangan, yang sistemnya global, ya saya akan memberi perpanjang waktu pun tidak betul dulu berikutnya, karena masih ada waktu 2 hari ya kan. Itu antisipasi saya begitu Pak Abdul Karim. Jadi nggak usah khawatir, tidak ada toleransi. Ada toleransi tetap ya, namanya rusak itu ada tetap. Kita namanya manusia tidak luput dari kesalahan, hilaf gitu. Walaupun bukan sholat ya, tapi tetap ada kendala tersebut ya. Itu saja Pak. Pokoknya intinya Bapak kuliah yang nyaman, yang fokus. Saya ngasih tugas pun tidak akan melebihi dari batas kemampuan mahasiswa itu sendiri. Yang penting ikuti regulasi sebaik mungkin, manfaat hasilnya bermanfaat bagi kita semua untuk jangka waktu yang akan datang, untuk sepanjang waktu gitu, bukan hanya saat ini saja. Ya, ada lagi Pak? Ya, sama-sama. Ya, sudah jelas ya. Apalagi mau ditanyakan? Satu lagi Pak. Ya, so silakan. Levelnya Pak. Ya, silakan. Saya menegaskan kembali untuk masalah absensi tergantung pengumpulan tugas Pak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Iya. Saya juga menambahkan Pak. Nah untuk sinkronus ini, apakah dilihat dari yang hadir saat ini dan yang sudah hadir di Alfaka atau bagaimana Pak? Soalnya setelah ini pasti teman-teman bertanya tentang absen. Gimana absennya gitu? Kelas ini dari total mahasiswa yang terdaftar di absensi itu apakah aktif semua? Aktif semua Pak, ada 50 orang kami. Itu 50 orang itu aktif semua, tidak ada yang tanpa keterangan atau tidak jelas. Aktif semua, jelas semua. Jelas semua. Ya, oke. Ini saja. Walaupun pertemuan di sinkronus ini tidak hadir
tepat pada waktunya, waktu sekarang. Saya pun ya fleksibel ya, tadi juga saya itu memang agak telat karena ada kegiatan workshop dulu yang harus saya isi materinya, maka dari itu khusus untuk 4 kali sinkronus itu kita sesuaikan waktu antara saya dengan kalian semua ya. Dan ketika materi sinkronus itu kan otomatis tidak ada penugasan ya, hanya tatap maya saja, hanya ngobrol-ngobrol antara saya dengan kalian. Maka dari itu saya kasih kalian bonus kalau datang ketika sinkronus itu saya akan absenkan, hadirkan semua. Karena hanya untuk meluangkan waktu kalian untuk bertatap maya. Tapi jangan mentang-mentang begini nanti 3 kalinya banyak yang nggak hadir ini. Ya, gimana? Saya memberikan kebijakan kepada kalian semua, tapi saya harap kalian juga konsisten ya. Jangan di awal saya memberikan seperti ini lalu kalian nanti santai aja terus ada juga nggak diupdate, atau salah kali saya ngomong gini di awal ya. Ya, siap Pak, siap. Insya Allah Pak. Enggak, saya percayalah kalian semua sudah dewasanya melampaui saya, otomatis kalian bisa menjaga komitmen lah. Ya. Justru kita kepingin sering-sering tatap maya Pak, supaya dijelaskan secara langsung materinya begitu. Betul. Nah cuman terkadang kita disangka memang Ya, saya bisa memahami setelah ada gitu, sehingga terkadang kita tidak bisa mengikuti karena mengikuti acara layatan keluarga yang meninggal itu. Ya, saya bisa memahami apa yang Bapak Abdul Karim utarakan gitu. Saya pun ketika awal-awal masa pandemi, ketika awal banyak perkuliahan secara streaming itu kayaknya gimana ya, saya menggunakan perkuliahan model online itu sudah sejak 2012 Pak, walaupun belum populer pandemik saya sudah sering menggunakan ujian online. Kalau saya itu bukan pertemuan online tapi ujian online ya, jadi karena saya mengedepankan teknologi untuk lebih mempermudah kita dalam mengakses menjalankan aktivitas kita hanya hubungan. Tapi kalau pertemuan saya harus online terus dari awal tuh, saya rasa ada yang kurang chemistry. Saya biasa mengajar di kelas itu kayaknya chemistry dengan mahasiswa dosen itu enak, tapi dengan adanya metode streaming virtual ini kayaknya agak kurang chemistry-nya Pak. Maka dari itu ketika pertemuan di PJJ ini diberikan 4 kali sinkronus itu ya merupakan sebuah nikmat yang luar biasa lah, karena di yang lainnya itu di UT aja contohnya itu kan tidak ada pertemuan sama sekali, hanya penugasan, komentar dan melihat video di YouTube, hanya sebatas itu saja penugasan gitu. Kalau kita masih dikasih 4 kali itu ya alhamdulillah bisa tatap maya dengan kalian semua. Maka dari itu dengan 4 pertemuan itu kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk materi-materi mereview yang sebelum-sebelumnya ya, seperti itu kita maksimalkan di pertemuan tatap maya itu. Jadi tenang saja Pak, materi tatap maya itu akan saya maksimalkan, karena saya juga merasa ketika pertemuan hanya sebatas penugasan, kalian pun mengerjakan tugasnya wallahu alam yang dikerjakan sendiri, dikerjakan dibantu sama rekan dan lain-lain kan itu. Tapi saya punya kewajiban menyampaikan itu lebih dari sekedar itu. Saya target dalam pengajaran itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, Anda menerima materi, tugas, kerjakan tugas, clear, fix, beres, dapat nilai, bukan. Tapi ada esensi, ada manfaat yang terdapat di dalamnya, yang terkandung di dalam materi tersebut. Jadi lebih berharga kalian itu saya memberikan materi sedikit tapi meresap bisa kalian amalkan untuk di kemudian hari daripada hanya sebatas kejar target, kejar skora. Alhamdulillah. Ya, jelas semuanya? Itu masih ada yang mau ditanyakan? Insya Allah cukup Pak. Cukup ya? Masalah pribadi Pak. Ya.
Bapak kelahiran tahun berapa ya? Terus kelihatan masih muda tapi kok bahasanya begitu mantep. Enggak bu, saya udah nggak muda lagi bu, udah punya anak dua ibu. Oh, muda. Tapi bahasanya kok Tidak muda lagi saya dulu. Ada yang berusaha ngerayu kayaknya. Saya ketika mengajar itu selalu tidak memposisikan diri saya sebagai yang mengajar atau dosen atau tutor, tapi saya sebagai orang yang sedang sharing, sedang berbagi kepada kalian semua. Karena apa? Bisa jadi ada 1-2 part yang kalian itu lebih unggul daripada saya. Saya yakin itu pastilah, karena kalian pengalaman pembelajaran itu kan bukan hanya di bangku sekolah, bangku kuliah, tapi manapun lah. Maka dari itu ketika ini saya hanya diamanakan untuk mengelola kelas ini, maka dari itu saya butuh kerjasama dari kalian semua untuk mensukseskan program dari kampus kita ini. Otomatis harus ada chemistry yang kuat ya. Jadi passionnya itu saya harus dapat dari kalian semua untuk kolaborasi demi suksesnya tercapai sebuah mata kuliah. Saya masih banyak yang lebih di atas saya itu. Saya segini mah bukan apa-apalah, hanya sekedar berbagi apa yang saya miliki. Tahu apa yang saya miliki ini hanya ilmu tak kasat mata, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana harus saya siarkan kepada kalian semua, saya sebarkan kepada kalian semua supaya bermanfaat, enggak dibawa arti ilmu itu. Ya seperti itu ya Ibu. Jadi kita di sini saya juga sama-sama mohon kerjasamanya dengan kalian semua para mahasiswa PDV ini untuk mensukseskan amanah kita, amanah yang saya berikan untuk mengampu mata kuliah ini ya. Oke, terakhir nih sebelum waktunya berakhir, nanti sebagai penutup saya minta on cam semua kita capture bersama-sama ya. Jadi nanti kalian dari mengcapture masing-masing, nanti saya grup biar kita mendapatkan angel yang berbeda supaya saya bisa memberikan orang yang terbaik dan capture yang bagus-bagus dari kalian juga bisa nge-share-nya ya. Nanti saya pilih mana yang bagus yang akan saya share untuk laporan. Tidak jelas suaranya Pak, mohon maaf. Yang lain jelas tidak? Alhamdulillah jelas Pak. Jelas Pak. Putus-putus. Ya intinya kita capture ya. Suaranya nggak berat-berat Pak dosen. Mungkin saya Alhamdulillah jelas. Nah teman-teman. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Silakan kalian masing-masing juga turut capture, bisa di-share nanti di grup WA. Nanti saya akan cek. Ya. Cukup ya. Oke. Izin bertanya Pak dosen. Ya. Pak. Alhamdulillah terima kasih. Nama saya Ujang Karyana di Bandung tinggal. Pak dosen yang saya hormati, untuk mata kuliah ini terus terang saya baru pertama kali Pak berkenaan dengan kreatif konten. Mohon maaf juga saya bergabungnya terlambat berhubung ada kegiatan yang berbarengan. Mohon mungkin bimbingannya Pak dosen nanti untuk mata kuliah ini, karena terus terang sekali lagi